Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah di tengah gelombang. Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah di tengah gelombang. Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, menggenggam tanganku. Tangannya pegang tanganku, ku takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Tangannya pegang tanganku, takkan tenggelam. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah di tengah gelombang. Yesus
berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, menggenggam tanganku. Tangannya pegang tanganku, ku takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Tangannya pegang tanganku, takkan tenggelam. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang,
di tengah gelombang. Yesus berjalan, menggenggam tanganku. Tangannya pegang tanganku, ku takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Tangannya pegang tanganku, takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Tangannya pegang tanganku, takkan tenggelam. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan sikap berdiri, mari kita mengambil saat teduh dan mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Amin. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bersama-sama, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yesus kami puja, kami nyanyi dan bersorak hanya bagimu. Sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja. Sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja.
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami dan memberkati kami. Tuhan, hari ini kami datang untuk datang memuji-Mu, untuk datang menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa kami banyak dosa, kami banyak bersalah. Layakkanlah kami dan kuduskanlah kami. Mohon ampunilah kami atas dosa-dosa kami. Kami siap untuk datang memuji-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini di bawah tangan-Mu Tuhan. Semoga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Roma 10 ayat 9 menyatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tidak dapat disangkal bahwa kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan belas kasihan Tuhan dalam hidup kita.
Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita mempersiapkan hati dan merendahkan diri. Kita menyatakan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau dalam hidup kami. Mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Selamat pagi rekan-rekan remaja yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan belajar satu tema, menjadi saksi dimulai dari lingkungan terdekat. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik. Tolong hamba-Mu di dalam menguraikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melihat sebagian firman Tuhan, yaitu dari Markus, Injil Markus pasal 5. Saya akan membacakan ayat 18 sampai ayat 19. Mari kita simak dengan baik. Saya bacakan untuk kita semua, silakan disimak. Markus 5 ayat 18 sampai 19 sampai 20, maaf. Di sini dikatakan, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Rekan-rekan remaja yang terkasih, kalau kita
lihat, perhatikan. Ini konteksnya adalah cerita tentang ada orang yang kerasukan di Gerasa. Satu daerah, satu tempat namanya Gerasa, satu orang yang kerasukan setan. Nah, dia itu bukan tanggung-tanggung, bukan satu setan, tetapi dikatakan satu legion. Banyak setan yang masuk ke dalamnya. Yesus datang. Bagaimana kita melihat kondisi ini? Alkitab menggambarkan dia, orang ini yang kerasukan setan ini, dia tinggal di kuburan. Saudara, orang yang tinggal di kuburan, coba kita bayangkan ya. Waduh, kita siang malam, kita malam, apalagi malam ya, lewat kuburan, siang aja lewat kuburan pemakaman kadang-kadang tuh ya kayak merinding. Tetapi orang ini hidupnya di kuburan. Ya. Lalu apalagi dikatakan, tidak ada yang sanggup mengikat dia. Rantai besi diputuskannya. Saudara, dirantai tidak mempan, diputuskannya. Lalu apalagi dia berteriak siang dan malam sambil memukul-mukul dirinya. Berteriak siang, tidak siang, malam juga teriak. Saudara, orang yang kerasukan kondisinya sangat-sangat mengerikan, menakutkan ya. Lalu apalagi? Ayat 15 dikatakan dia itu telanjang, tidak pakaiannya. Aduh, saudara, Yesus datang ketemu, dia langsung tahu itu siapa itu Yesus anak Allah. Nah saudara, ini singkat ceritanya, saya tidak mengurai semuanya. Akhirnya orang ini, setan itu keluar. Sejumlah setan keluar dari orang ini sadar, sembuh. Nah, masuklah ayat 18, ayat 19, ayat 20 ini ya. Dikatakan di sana apa? Orang ini tadinya kerasukan setan, itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Saudara, Tuhan Yesus sembuhkan orang yang kerasukan. Persoalannya adalah setelah disembuhkan, dia mau ikut. Dia mau ikut Tuhan Yesus. Dia mau ikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Saudara, ini gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah. Coba kita untuk memahami. Kira-kira alasan dia, kenapa dia mau ikut Yesus? Mungkin ya kita positive thinking aja ya. Dia mau mengabdi karena sudah ditolong. Wow, betapa senangnya, sukacitanya. Dulu saya siapa? Saya orang kerasukan, sekarang saya disembuhkan Tuhan. Aku mau mengabdi. Siapa aku? Aku sudah dimenangkan. Aku mau mengabdi kepada Tuhan. Ya, aku rindu selalu dekat dengan Yesus. Dia adalah penolongku, juru selamatku. Dia menyelamatkan aku, manusia yang tidak berharga ini, yang hidup di kuburan ini, yang teriak siang malam, yang ditawan sama setan. Sekarang saya bebas, saya mau ikut Tuhan, saya rindu selalu dekat dengan Tuhan. Kemungkinan yang lain bisa jadi dia itu sulit diterima oleh masyarakat, oleh orang-orang kampung halamannya, oleh orang-orang sekitarnya, bahkan mungkin bisa jadi keluarganya. Ini orang dulu kerasukan setan. Jangan, biarkan, jangan dia kembali, tidak usah. Pokoknya sembuh atau tidak sembuh terserah. Sembuh pun itu urusan nanti, jangan kembali. Yang penting jangan kembali. Saudara, saya punya satu pengalaman yang bagi saya ini cukup menyedihkan ya. Dulu saya senang pelayanan di penjara. Pada masa-masa sebelum nikah saya sudah mulai aktif pelayanan di penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya masih ingat kita pelayanan di sana. Senang. Lalu ada satu orang yang saya ingat. Kenapa? Wajahnya itu agak berbeda. Orangnya itu agak serem. Orang dari Indonesia Timur ya. Lalu setiap kita ke sana ketemu dia itu setia beribadah dan dia termasuk orang yang mau ngomong dengan kami, yang mau sedikit terbuka. Nah, dia ngomong suatu hari, dia ngomong dengan saya, Pak Alex, saya bulan depan keluar loh. Wah, bersyukur. Saya, puji Tuhan. Saya bulan depan keluar. Saya tanya, saya baru tahu kalau dia itu dihukum cukup lama karena membunuh orang. Pembunuh, merampok, membunuh. Nah saudara, ternyata dia orang Kristen, lalu dia bilang bulan depan mau keluar. Wah, saya bilang ya kabar sukacita. Nah, mulailah ini awal permasalahannya. Dia bilang, Pak Alex, saya kalau pulang, kalau keluar,
keluarga saya sudah tidak mau terima saya. Lalu saya mau kemana? Boleh tidak? Untuk sementara saya ke gereja Bapak. Tinggal di tempat Bapak, di gereja Bapak. Nah loh, saya baru, waduh gimana ya? Saya bilang, tolong saya coba tanya dulu ya ke majelis kami, ke gembala kami. Saya waktu itu bukan gembala. Saudara, betul. Saya pulang dari gereja, dari penjara, saya ceritakan. Majelis kami itu tanya saya, hah? Sungguhan? Kamu mau nampung dia di gereja kita? Tidak bisa, tidak boleh. Saya tanya gembala kami juga waktu itu. Gembala kami bilang, gila kamu. Dia itu mantan pembunuh. Lalu dia mau kerja apa? Loh, saya bilang, Pak, dia itu ngomong kerja apa aja mau. Yang penting dia sementara tinggal di gereja. Karena dia tidak ada yang nampung. Saudara, siapapun Anda, kalau kita punya catatan masa lalu yang jelek, yang kelam, setelah kita sembuh, setelah kita baik, lalu kita mau betul-betul ikut seseorang yang sudah menolong kita mungkin, mengkhotbah kita mungkin, atau seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan. Saudara, mungkin hamba Tuhan berkata, saya masih ingat, saya selalu khotbahkan, Tuhan mengasihi engkau, kita harus saling mengasihi, memperhatikan. Saudara, pada waktu dia keluar, bulan depan, saya cerita dengan dia, saya ngomong sejujurnya, maafkan saya bilang. Saya sudah berusaha, tetapi tidak ada tempat. Tidak ada, satpam sudah ada, bagian keamanan sudah ada, lalu koster gereja sudah ada. Tidak ada tempat untuk Anda. Saudara, dia bilang, saya tidak butuh apa-apa. Saya tidak perlu dibayar. Saya bisa nginep di gereja aja, sudah syukur. Tapi saya katakan, majelis kami, gereja kami, orang gereja kami katakan tidak bisa, tidak ada tempat. Saudara, dia dengan sangat-sangat sedih tinggalkan saya. Itu pengalaman saya. Saya bisa bayangkan orang kerasukan setan ini. Bagaimana dia ikut Yesus. Dia sudah disembuhkan, dia mau ikut Yesus. Saudara, ini masalah yang timbul, yang masa baru yang timbul. Bagi Tuhan mungkin sesuatu yang berat. Saudara, pada akhirnya Tuhan suruh dia pulang ke kampung halamannya sendiri. Apakah Tuhan menolak dia? Saudara perhatikan. Apakah Yesus menolak dia? Bukan. Inilah dia yang harus kita pelajari bersama-sama. Saudara, saya senang orang ini dia adalah orang yang tahu berterima kasih. Dia adalah orang yang tahu berterima kasih. Ya. Kenapa? Begitu disembuhkan, dia mau mengabdi, dia mau ikut Tuhan, mau ikut Yesus, orang yang sudah menyembuhkan dia. Dia adalah orang yang tahu terima kasih. Saudara, ini adalah satu cerita komik yang mungkin kita pernah baca lah waktu anak-anak ya. Ini cerita dari Romawi yang sangat populer, diterjemahkan berbagai bahasa, sampai bahasa Indonesia pun ada di berbagai negara. Androkles dan si singa. Ya. Ceritanya itu singkatnya seperti ini. Androkles ini adalah seorang budak. Dia melarikan diri dari tuannya. Saudara, pada zaman itu budak itu melarikan diri dari Tuhan itu adalah kesalahan besar. Saudara, dia melarikan diri sembunyi di hutan-hutan di satu gua. Pada malam itu dia kaget. Karena apa? Di gua itu ada satu ekor singa. Wih, udah besar singa jantan. Siap meraung, siap kayak seolah-olah mau menerkam dia. Saudara, tetapi satu hal yang dilihat singa ini ada sesuatu yang tidak umum. Dia bukan mau betul-betul mau menerkam begitu, tetapi singa itu ngangkat tangannya, kaki depannya bukan tangan lah ya. Jadi mengangkat kaki depannya itu, dilihat sama Androkles ini, ternyata tangan singa itu, jari depannya itu bengkak saudara. Loh, apa yang terjadi? Ternyata singa itu meraung-raung itu bukan karena mau menerkam si Androkles ini. Tetapi minta tolong, ada duri yang tertancap di tangannya, di depannya. Lalu betul dibantu, singkat cerita duri itu dikeluarkan. Lalu ada 2-3 malam si Androkles ini bermalam di gua itu bersama sang singa. Singkat cerita,
selesai. Androklaus ini keluar, ketangkap balik sama tuannya. Ditangkap balik, diperkarakan karena melarikan diri. Dia sudah dibeli, dibayar, dia harus kerja dengan tuannya tetapi dia melarikan diri. Ini kesalahannya sangat fatal. Dan tuannya itu memperkarakan dia dan menyerahkan ke pemerintah Romawi. Saudara, apa yang terjadi? Hukumannya adalah, biasanya pada zaman itu para pejabat itu senang manusia itu ditarungkan dengan hewan. Hukumannya ditarung dengan singa. Saudara, pada hari yang ditentukan Androklaus dikeluarkan di gelanggang, dan di tengah gelanggang sang budak yang kurus ini, lalu di samping sana seekor singa besar, singa jantan dikeluarkan juga. Mereka mau lihat bagaimana tubuh si budak ini dicabik-cabik oleh singa itu, atau singa ini atau si Androklaus ini melawan singa ini, atau langsung dicabik. Mereka mau menyaksikan. Saudara, ini adalah hukuman seorang budak yang melarikan diri. Di luar dugaan, apa yang terjadi? Singa itu datang pelan-pelan, lalu duduk di samping Androklaus, lalu menjilati Androklaus. Mereka bingung, apa yang terjadi? Ternyata singa ini adalah singa yang sudah ditolong oleh Androklaus. Lalu mereka heran, tidak pernah ada peristiwa seperti itu. Singa dan manusia, biasanya gelanggang itu salah satunya pasti mati. Kebanyakan manusia yang mati. Saudara, ini singa dan manusia koncoan. Kenapa? Lalu dijelaskan, saudara. Androklaus jelaskan, akhirnya sang singa dibebaskan, sang manusia budak ini juga dibebaskan. Artinya apa? Singa pun tahu balas budi. Singa pun tahu balas jasa. Dia bisa menghormati orang yang menolong dia. Saudara, ini kira-kira yang terjadi pada sang orang gerasa ini, ya. Dia sudah ditolong oleh Tuhan, dia ingin membaktikan diri ikut Yesus kemanapun Tuhan pergi. Nah, saudara, jadilah manusia yang tahu diri kalau sudah ditolong, dibantu orang lain, ya. Nah, saudara, kita lanjutkan lagi. Lalu yang kedua adalah Tuhan ingin dia menjadi pengikut saja itu belum cukup, ya. Menjadi pengikut saja itu belum cukup, tetapi dia harus pulang memberitakan apa yang sudah dia alami. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu. Pulanglah. Saudara, banyak orang tuh semangat ikut. Wah, ayo kita ikut Tuhan. Ada acara misi, ada acara pelayanan ke sana, pelayanan ke sini. Wah, senang sekali. Menangkan jiwa di sana, menangkan jiwa di luar pulau, menangkan jiwa di luar negeri. Saudara, boleh enggak? Boleh. Semangat ikut Tuhan. Ikut kemana saja mau. Tetapi Yesus katakan, kamu pulanglah. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu. Ikut Tuhan tuh baik, memang baik. Tetapi ada yang lebih membutuhkan engkau. Pulanglah, saudara. Pulanglah ke rumahmu, dikatakan, ya, kepada orang-orang sekampungmu. Mereka membutuhkan engkau. Saudara, ini yang seringkali kita lupa. Kadang-kadang orang itu pelayanan di gereja, di luar itu baik sekali. Tetapi bagaimana dengan keluarga Anda? Bagaimana dengan orang tua kita? Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Apakah kita punya kerinduan menceritakan apa yang telah kita alami? Ikut Tuhan, ikut gereja, ikut pelayanan, sibuk begitu rupa. Pertanyaannya, adakah engkau juga mendoakan orang tuamu, keluargamu, saudaramu? Jangan berpikir ikut Tuhan pelayanan itu, wah, sampai luar negeri, sampai di mana. Betul kalau Tuhan memanggil Anda. Tetapi jangan lupa, Anda pun punya tanggung jawab, yaitu di tengah keluarga Anda. Orang-orang sekitarmu, apakah engkau juga pikirkan mereka? Engkau doakan mereka. Jangan cuma berpikir yang jauh, tetapi di tengah-tengahmu, orang di depan matamu yang tiap hari bersama dengan engkau. Engkau tidak pernah memperhatikan dia. Saudara, ini yang sangat penting untuk kita perhatikan. Saya punya teman, waktu itu dia masih kuliah di Jogja. Ya. Dia mahasiswa, kos, ada satu temannya. Dia juga kos bareng, satu kamar 2 orang.
Lalu temannya ini saben minggu temannya ngajak dia, ayo main tenis yuk. Ayo kita pergi berangkat main tenis. Nah, teman saya ini rodok ndak enak hati. Awalnya dia ndak mau ngomong. Dia bilang, enggak bisa, saya ada kegiatan. Lalu temannya teman saya ini, minggu berikutnya ngajak lagi, ayo kita main tenis. Sampai kurang lebih 3-4 kali. Teman saya ini marah. Teman saya bilang, kamu tuh ngerti enggak? Saya ini kan pengurus gereja, walaupun saya di Jogja di sini, bukan daerah saya, tetapi saya ikut gereja dan saya ikut pelayanan, saya aktif. Saya ikut pelayanan, saya banyak kegiatan di gereja, minggu tuh sudah enggak bisa. Kamu kan tahu saya orang Kristen. Nah, saudara, kebetulan temannya ini bukan Kristen. Sekarang yang terbalik, temannya ini yang marah. Kamu tahu enggak saya ngajak kamu main tenis? Sengaja saya ngajak kamu main tenis, sudah 4 minggu saya ngajak kamu. Kenapa? Saya ngajak kamu main tenis 4 minggu, 4 kali turut-turut. Saya tahu kamu ke gereja, kamu sekalipun tidak pernah ngajak saya ke gereja. Kita tinggal satu kos, saya tahu kamu orang Kristen. Pernahkah kamu ngajak saya ke gereja? Saudara, saya ngajak kamu main tenis karena saya sengaja. Tetapi kamu sekalipun tidak pernah ngajak saya ke gereja. Saudara, kadang-kadang kita berpikir yang jauh. Justru yang dekat, yang kita lalai, kita lupakan. Tuhan Yesus katakan pada orang Gerasa yang sudah sembuh ini, pulanglah. Tuhan, aku mau ikut engkau, kemanapun engkau pergi. Wes, pulanglah ke rumahmu, ke kampung halamanmu. Pulanglah, di sana banyak orang lebih membutuhkan engkau. Daripada engkau ikut saya terus. Di sana, di kampung halamanmu lebih banyak orang membutuhkan engkau. Lalu Yesus katakan, saksikan sebagaimana Tuhan mengasihi engkau. Apa yang kamu rasakan, saksikan. Saudara, ini ya. Dikatakan, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Engkau pulang. Engkau tidak usah bingung cerita ini, cerita itu, tidak ada bahan untuk apa. Engkau cukup saksikan, dulu saya ini orang di kuburan, tidak ada yang pedulikan saya. Dulu saya ini manusia yang tidak ada harganya. Setelah Yesus datang, mengusir setan yang ada di dalamku, aku menjadi manusia yang berharga di hadapan Allah. Aku sembuh, ini saksinya. Sekarang aku sudah baik. Aku tidak teriak-teriak lagi, aku sudah pakai baju, aku tidak lagi tinggal di kuburan, sekarang saya sudah sembuh. Nah saudara, siapa yang menyembuhkan engkau? Mungkin orang bertanya, dialah Tuhan. Aku dikasih Tuhan, aku berharga di mata Allah. Saudara, ini penting sekali. Saksi hidup, bukan kata orang. Ini loh aku. Saudara, ini impactnya, dampaknya akan jauh lebih besar ya. Penting sekali untuk kita perhatikan. Saya senang kisah Petrus ya. Dikatakan dia bersaksi menceritakan apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Bukan menceritakan apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Ini kunci kita bersaksi, menceritakan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bukan menceritakan apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Ini kisah, ada seorang ceritakan tentang kisah Petrus. Petrus pernah berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Aku tidak punya emas, aku tidak punya perak. Tetapi aku punya Yesus, aku punya Tuhan. Dan Tuhan itu yang aku berikan padamu. Dan Tuhan itu yang membuat engkau berjalan. Dikatakan orang Kristen gereja zaman ini, emas, perak ada padaku. Apa yang aku perlukan bisa aku berikan. Yang kami tidak punya hanya Tuhan. Saudara, Yesus katakan, Petrus katakan, emas, perak tidak punya. Kami tidak punya. Tapi kami punya Tuhan. Gereja sekarang, orang Kristen sekarang mungkin berkata, emas perak, oh ada.
Apa yang kamu perlu, gereja bisa berikan. Kami bisa berikan. Yang tidak punya itu apa? Tuhan. Saudara, kalau seperti itu, gereja tinggal aktivitas. Diberkati, ya. Banyak uang, ya. Emas perak ada. Kemampuan beli ini, beli itu ada. Yang tidak ada apa? Tuhan Yesus. Hati-hati. Nah, orang ini mengalami satu pengalaman. Tuhan Yesus ada dalam hatinya, dalam hidupnya. Sehingga dia bisa menyaksikan bagaimana Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Kalau kita sendiri tidak mengalami sentuhan Tuhan, diubah Tuhan, merasakan cinta kasih Tuhan, kita sendiri tidak dikuatkan, tidak merasakan, tidak bertemu dengan Tuhan, nonsen. Jangan cerita tentang Tuhan. Dari mana? Oh iya, Tuhan itu baik. Kok kamu tahu? Iya, katanya si Bapak ini loh. Kata buku ini loh, Tuhan itu baik. Kata kesaksian kemarin Bapak ini loh, Taci ini loh, Tuhan itu baik. Saudara, bukan. Tetapi Tuhan itu baik menurut siapa? Anda sendiri sudah merasakannya belum? Kalau Anda sendiri belum ditolong oleh Tuhan, bagaimana Anda bisa menolong orang lain? Saudara, saya akan tutup khotbah pagi ini. Saudara, ini Anda mungkin tahu alat ini ya. Kalau Anda yang sering naik pesawat terbang, selain baju pelampung ya, yang lain, ini ada satu alat, dikatakan kalau oksigen dalam pesawat itu berkurang, otomatis ini akan jatuh. Dung, ya, jatuh lalu dipasangkan. Cara pasangkan pun diajarkan bagaimana caranya. Pertanyaan saya, saudara, Anda perhatikan enggak setiap kali pengumuman ini? Jikalau kita bawa bayi, lalu pas oksigen ini habis, atau jikalau kita sedang ngajak nenek kita, nenek-nenek yang sudah tua, barengan kita, samping kita, pas oksigen itu habis, kekurangan oksigen dan alat ini jatuh. Menolong siapa dulu? Menolong anak bayi, atau nenek samping kita, atau kita? Siapa dulu pasang? Saudara, siapa dulu? Kita mungkin berpikir, oh iya kasihan, bayi dulu ditolong. Oh kasihan, nenek dulu, dia sudah tua ditolong. Enggak, saudara. Kita dulu yang sehat ini pakai dulu. Kenapa? Loh kok egois? Bukan. Intinya adalah kita mau menolong orang, kita harus sehat dulu, kita harus kuat dulu. Kalau kita tolong yang lain, kita pasangkan lain, kita sendiri kehabisan oksigen, mati barengan. Saudara, apa artinya? Di dalam Tuhan, ketika kita mau menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi kesaksian bagi orang lain, Anda sendiri harus mengalami, Anda sendiri harus sehat secara rohani. Anda sendiri harus punya satu relasi, punya oksigen yang cukup, kekuatan yang cukup. Jangan cerita Tuhan, 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 Tuhan. Anda sendiri tidak mengalami, Anda sendiri tidak tahu apa itu kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Percuma, saudara, kita menyaksikan akan kasih kebaikan Tuhan. Itu harus mulai dari Anda sendiri yang sudah mengalami, merasakan Tuhan itu baik. Sehingga Anda punya satu kekuatan, punya satu bahan untuk menceritakan Tuhan itu baik. Ketika orang lain mendengarkan, dan itu menjadi satu kekuatan. Karena Anda adalah saksi hidup. Amin. Bersaksi itu tidak perlu sampai pikir jauh-jauh. Tetapi orang-orang di dekat kita pun akan merasakan, melihat dari perubahan hidup kita sebagai anak Tuhan. Biarlah renungan pagi ini boleh menolong kita semua. Tuhan berkati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah boleh belajar firman-Mu. Seringkali kami punya ambisi, punya keinginan untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Kemanapun Tuhan inginkan kami pergi, kami siap mengikut Tuhan. Tetapi ampuni kami Tuhan, seringkali itu tidak dibarengi dengan perubahan hidup kami. Kami sendiri yang sudah diselamatkan, kami sendiri yang sudah merasakan akan kasih dan pembebasan dari Tuhan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kalau tidak ada perubahan hidup dalam diri kami sulit untuk bisa menjadi saksi hidup
menjadi pelayan Engkau, khususnya bagi orang-orang sekitar kami, bagi orang di rumah kami. Tolong kami Tuhan, berkati kami, biarlah kami boleh menjadi pribadi yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Dari sana kami bisa menyaksikan akan perubahan hidup kami. Orang akan tahu bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari rekan-rekan remaja yang terkasih, kita berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita akan mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Alex Gunawan atas khotbah yang telah diberikan. Sekarang dengan hati yang bersyukur dan rela, marilah kita memberikan persembahan. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Mari saya ajak kita berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Hati kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan.
Di pagi yang indah ini Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan kami memiliki waktu yang sangat indah untuk juga bersyafaat, memohon dan bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur atas pemeliharaan dan kasih setia-Mu bagi kami. Di tengah-tengah pandemi yang terus kami rasakan, kasih setia Tuhan, pemeliharaan-Mu sungguh nyata bagi kami ya Tuhan. Berkat-berkat-Mu selalu cukup bagi kami. Senantiasa kami rasakan anugerah-Mu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih atas semua kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tak henti-hentinya kami memohon anugerah Tuhan dan pemeliharaan-Mu dan belas kasihan Tuhan bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai ke perangkat desa yang paling rendah. Tuhan berkati mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memanggil dan mengutus mereka untuk melayani umat-Mu dan rakyat-Mu di negara ini ya Tuhan. Kami memohon Engkau memberikan mereka roh bijaksana, roh hikmat untuk boleh mengatur roda pemerintah ini. Sehingga masyarakat kami boleh mengalami dan merasakan damai sejahtera, ketenangan dan sukacita dari Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Bapa untuk penanganan COVID ini. Kami mohon Tuhan Engkau terus memberkati para medis yang terus berjuang. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk boleh menyembuhkan para pasien yang sudah kena COVID ini ya Tuhan. Kami mohon juga Tuhan memberkati supaya vaksin segera ditemukan dan dibagikan ke masyarakat, sehingga kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu dan kasih setia-Mu melalui campur tangan Tuhan yang sempurna bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat anak-anak remaja dan juga pemuda yang saat ini juga berproses di dalam studi mereka ya Tuhan. Tuhan berkati mereka di dalam segala proses yang harus dilalui. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan hikmat kecerdasan yang luar biasa bagi setiap mereka di masa-masa proses pendidikan yang mereka lalui dan harus diperjuangkan. Kami mohon Tuhan Kau memberkati mereka. Bila mereka dalam pergumulan, hubungan dengan keluarga mungkin retak, mungkin ada konflik, kami mohon Tuhan Engkau pulihkan. Bila mereka ada pergumulan mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Dan biarlah juga remaja dan pemuda kami, mereka terus belajar untuk bersandar kepadamu ya Tuhan. Bertumbuh di dalam pengenalan akan firman-Mu. Dan mereka belajar untuk semakin menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan pertolongan, bagi orang-orang yang di sekitar mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur hari ini kami boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang telah kami transfer, kami kumpulkan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan boleh dikelola untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami mohon Tuhan Kau terus memberkati kami juga untuk boleh berkenan menerima kami sebagai persembahan yang hidup, dan kami boleh belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui hidup kami, melalui apa yang kami punya. Ajarlah kami Tuhan untuk terus belajar mempersembahkan apa yang menjadi kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Biarlah permohonan kami ini Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian Bapa terima kasih.
kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang jemaat berdiri, anak-anak remaja kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan pertolongan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Mulai pagi ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan ambil saat teduh. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu minggu depan. Amin. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah di tengah gelombang. Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah di tengah gelombang. Yesus berjalan, tangannya pegang tangan.
tenggelam, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Tangannya pegang tangan